Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semuanya, sama dosen ya. Senang sekali ya, saya kembali hadir ya di channel Jejak Profesor ya. Pada video kali ini apa yang akan kita bahas ya? Coba kita masih ada sesuatu yang perlu kita sampaikan ya. Melanjutkan dari video kemarin ya. Video kemarin juga sudah kita jelaskan mengenai RI2 ya, Research Integrity Risk Index. Bapak Ibu sekalian, kita di video kali ini ya, kita lihat langsung di situsnya ya. Di https ya, sites ya, aup ya, .edu ya. Ini ada informasi yang berkaitan dengan Research Integrity Risk Index. Sebagiannya kemarin sudah ada ya di video kita sebelumnya yang kita buat dalam bentuk PPT ya. Di sini dikembangkan oleh Profesor Lokman Miho ya, dari American University of Beirut ya. Dan RI2 ini ya dikembangkan ya sebagai respon ya, karena ya penekanan yang lebih lebih besar ya saat ini ya pada peringkingan universitas itu berbasis ya volume ya, publikasi ya, dan juga didasarkan pada citasi ya. Masih belum banyak yang ini ya menekankan pada aspek integritas ya akademik. Kemudian RI2 ini ya jumlah ya publikasi ada R-rate ya, kemarin R-rate kita jelaskan R-rate, the number of restricted articles per 1000 publication ya. Jadi jumlah artikel yang ditarik ya per 1000 publikasi. Kemudian yang bermasalah baik dari sisi metodologi ya, salah metodologi yang serius ya, atau pelanggaran etika akademik ya, dan juga pelanggaran dalam hal authorship ya, yaitu pengarangan ya. Dan di rate ya, delisting ini persentase dari publikasi ya yang publikasi dari jurnal-jurnal yang sudah di remove atau sudah dikeluarkan ya dari Scopus ya, atau Web of Science ya. Rentangnya ya, skornya itu antara 0 sampai 1 ya. Kemudian juga ada 5 ya resiko ya, 5 risk tiers ya, mulai dari red flag sampai ke low risk ya. Kemudian pentingnya ini ya, kemarin juga sudah kita jelaskan, karena praktek-praktek ya yang lebih praktek tradisional itu yang menekankan pada productivity and citation volume ya. Kemudian hal itu seperti contohnya publishing in predatory atau delisted journal ya, publikasi pada jurnal-jurnal yang predatory atau yang sudah tidak terdaftar di Scopus ya. Kemudian juga meningkatnya output ya, peningkatan output yang sangat tinggi ya, itu melalui multi affiliation ya, dan juga gaming citation juga sudah kita bahas kemarin. Kemudian mengapa menggunakan RI2 ya? Ini implikasinya bagi universitas ya, bisa menilai dan juga menguatkan tata kelola risetnya ya, riset governance-nya, dan juga bagi lembaga-lembaga pemeringkatan, ranking agency, aiming to incorporate integrity based safeguards ya, bertujuan untuk memasukkan ya penilaian ya berdasarkan pada integritas, dan funders and regulators evaluating institutional
reliability and risk ya, dan juga dari sisi penyandang dana dan juga regulator yang bisa mengevaluasi mengenai reliabilitas ya dan resiko dari institusi ya, dan kemudian dari sisi bagi anak jurnalis ya, kemudian juga akademisi pengamat ya, itu berkomitmen untuk memperbaiki akuntabilitas ya. Berarti kita sebagai dosen itu di sisi akademisi ini ya, berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas ilmiah. Nah, kemudian untuk platform ini ya, ini akan dilakukan update ya secara berkala ya, dan kemudian juga ya berdasarkan pada feedback dari user ya. User dapat menggunakan atau mengeksplor ya. Nanti ada ini R Square World Map ya, yang dia menyediakan ya skor RI rata-rata ya per negara, dan untuk visualisasi ya kecenderungan geografis ya. Juga dilakukan ya secara nanti update-nya per semester ya. Nanti ranking akan kembali dirilis pada Desember tahun 2000. Kalau kita lihat ini ya, pada RI Square World Map ya, kita akan bisa lihat itu ya. Nah, ini RI Square Research Integrity Risk Index. Ini adalah berdasarkan pada negara ini. Jadi kalau kita di sini ada red flag, high risk ya, yang oranye ini, hot risk yang kuning ya, dan normal variation yang hijau, dan yang putih ini low risk. Ya, jadi kalau yang red flag ini kita bisa lihat ini ya, red flag ya, ini yang termasuk Saudi Arabia ini, termasuk tinggi juga ya, angka skornya 0,355 ya, dan Irak ya 0,36 ya, India juga cukup tinggi 0,28, Pakistan juga cukup tinggi ini 0,33, Indonesia sendiri 0,26 ya, 0,26 ya. Ini beberapa yang red flag, dan juga termasuk Pakistan ya, Pakistan tadi sudah, Kazakhstan ya, Kazakhstan ini 0,26 ya. Kemudian untuk yang high risk ya, yang high risk ini yang berwarna oranye ini ya, dia ada Tunisia 0,18, ada Arab ya, ada Mesir ya, Arab Republic of Egypt ya, Mesir. Kemudian nah ini ada lagi nih, ini ada Nepal, dan Malaysia ya 0,24 ya, masuk Malaysia ini 0,24, Vietnam 0,21. Dan untuk yang watchlist ya, ini yang masuk pada wilayah pantauan ya atau waspada, sudah ada peningkatan yang cukup signifikan yang berkaitan dengan publikasi ini ya. Ini ada di negara Peru itu kan, Maroko ya, Ghana ya, Ethiopia, dan Iran ya, Oman ya, Ukraine, dan China ya, China ini. Dan untuk yang normal ya, yang dengan hijau ini ya normal ya, Meksiko ya, dan Brazil, Kolombia, Spain, Portugal ya, Nigeria ya, Kenya, South America, dan Turki. Ini Turki juga masuk di normal variation. Romania ya, dan Hongaria ini yang berdekatan ini, Polandia ya, Republik Ceko ya, Itali ya, Greece, Yunani. Kemudian untuk yang low risk ya, nah ini Kanada, ini low risk ya, Kanada
dan Argentina, dan Rusia ya. Australia, Finlandia itu, Jerman, Prancis ya, United Kingdom ya, Inggris itu ya. Amerika Serikat ya masuk ke yang luris ya. Kemudian selain map ini ya, ini indeks ini sudah mendapatkan satu perhatian ya di dunia ya, banyak artikel-artikel yang sudah menulis ya dan memberikan apresiasi terhadap ini ya, RI Square ini ya. Seperti University World News ya, Sawahel ya, tanggal 30 Juni tahun 2025 ya, yang berjudul artikelnya New Tool Aims to Deter Gaming in World University Rankings. Dan untuk ini juga sudah ada ya di Wikipedia ya, kalau kita klik ini ya, di Wikipedia tahun 2025 sudah ada Research Integrity Risk Index ini. Nah, ini sudah lengkap ini, memang apa yang ditulis di sini sama ya, bersama dengan yang di ini ya, tetapi memang lebih ini ya, lebih sistematis ya, mungkin memang sesuai dengan ini, sampai ada proses untuk metodologinya ya, itu di situ ada penjelasan memang bagaimana cara menghitung RI Square ya, dari ya normalize ya, restriction rate ya, ini jadi restriction rate-nya yang sudah dinormalisasi ya, ditambah dengan normalize ya, delisted rate ya, jadi tingkat publikasi di jurnal yang sudah delisted dari Scopus ya, yang sudah dinormalisasi dibagi dua ya, tuh. Nah ini juga ya terkait dengan ini ya, tiernya ini ada 5 ya, ada 5 tingkatan juga ada ini ya, dan sampai dengan daftar perusahaannya ya. Nomor 1 ini berasal dari grafik era University dari India, ini 1 sampai 9 ya, dari India semuanya memegang rekor dengan menggunakan dengan RI Square-nya yang paling tinggi ini ya, dimulai dari 0, jadi RI score yang paling tinggi berarti menunjukkan ya resiko, indeks resiko integritas risetnya itu yang paling tinggi ya, menunjukkan berarti rendahnya ya integritas akademik kalau kita menginterpretasikan. Nanti cara menghitungnya ini di sini ada nama universitasnya ya, dan ada negaranya, ada artikel, ini artikel yang dipublish ya di tahun 2023 ya, dan 2024 ya. Jadi ada banyak sekali ini ya, 2525 artikel. Kemudian ada yang delisted ya. Delisted itu ya, jadi jurnal-jurnal yang Scopus ini Scopus ya, ada 2500 yang Scopus. Kemudian Scopusnya sudah discontinue, 171 ya. Jadi persentase D-rate-nya yang diambil di sini memang beda ya, yang delisting rate ini atau delisted rate ini dia menggunakan tahun 2002, 2023, 2024. Jadi persentasenya ini 6,77%. Jadi meskipun yang nomor 1 grafik era University ini lebih rendah ya daripada WellTech University, ini sama-sama dari Indianya, karena 1 sampai 9 ini dari India, kemudian 10 ini dari Bangladesh, yang nomor 11 ini dari Indonesia nih. Di Indonesia yang paling tinggi ini Bina Nusantara University. Kemudian untuk ininya karena belum ditambah dan dirata-ratakan dengan restriction rate ya. Kalau restriction rate-nya ini ya
ini restriksinya, jumlah yang ditarik ya, jumlah artikel yang ditarik memang paling tinggi ini 59. Tapi ini publikasi di tahun 2022 ya sampai dengan 2023 ya, mungkin datanya tidak ditulis di sini. Ya, kemudian dari hasil kalau kita lihat berarti total publikasinya kan berarti 5 di tahun 2022 ya sampai dengan 2003, berarti tinggal dikalikan aja 59 dikalikan ini ya, kalikan atau dibagi karena nanti jumlah totalnya ya ini jumlah yang ditarik dibagi dengan jumlah total publikasi 2022-2003 ketemu ini ya. Berarti nanti cara menghitungnya jumlah publikasi di tahun 2022-2023 ya 59 ini dibagi dengan ini kan persentase ini 0,3729 ya. Nanti ketemunya berapa? Tapi yang diambil itu ini R rate-nya ya. Tingkat ininya, tingkat penarikan ya. Jumlah tingkat penarikan itu cukup besar ini ya, 37%. Itu ya. Kemudian setelah dinormalisasi ini ketemunya angkanya yang D-nya itu 5 ya, sedangkan ininya 1 ya. Kemudian ditambah ya dan dibagi ya, tambah dan kemudian dibagi 2 ya ya, sehingga ketemunya angkanya ini RI square score-nya ya. Itu secara metodologinya ya. Nah, kalau kita lihat ya untuk penilaiannya itu ya, kalau red flag itu RI square-nya ya lebih dari sama dengan 0,251 ini ya, ada extreme anomalies systemic integrity risk, jadi ada resiko integritas yang sistematis ya. Kemudian untuk R square yang high risk itu R square-nya ya lebih dari sama dengan 0,176 sampai kurang dari 0,251. Jadi kalau 0,251 masuk red flag. Ini ada penyimpangan signifikan ya dari norma-norma global ya, dari publikasi yang global. Ada penyimpangan yang sifatnya signifikan. Kemudian ada daftar pantauan. Ini R square-nya lebih dari sama dengan 0,099 ya, dan kurang dari 0,176. Jadi kalau 0,176 masuk di high risk, tapi kalau kurang dari 0,176 masuk di watchlist. Ini moderately elevated risk emerging concern. Jadi mulai harus hati-hati ya, ini sudah mulai ada peningkatan yang signifikan ya berkaitan dengan publikasi di jurnal-jurnal yang bermasalah dan juga jumlah yang ditarik. Dan normal ya R square-nya ini lebih dari sama dengan 0,049 sampai kurang dari 0,099. Ini di dalam ya expected global varian. Jadi masih ya berada dalam varian global yang diharapkan ini masih sama ya dengan rata-rata publikasi global. Nah, baru yang low risk ini RI square-nya kurang dari 0,049. Ya, ini yang punya kepatuhan yang paling tinggi ya, strong adherence to publishing integrity norms ya, kepatuhan terhadap norma-norma integritas dalam publikasi. Kalau dilihat di situs ini ya, ini ada ya di sebelah sini region-nya ya. Ini ada negara-negara Arab ya, ada Asia Timur, ada Amerika Latin, seterusnya termasuk di ini ya Asia ya. Kemudian di sini juga ada country-nya mulai dari Argentina yang ada 3 ya. Ada 3 universitas, Australia ada 32, dan Indonesia ini ada 13 yang masuk dalam ini ya, yang masuk di dalam, ada yang
ini red flag ya, ada yang high risk ya. Red flag itu ada 5, high risk ada 3 universitas ya. Kemudian ini ada 5 juga ya. Nanti bisa dilihat itu. Di sini semuanya kalau di total ya negaranya itu cukup banyak ya, 100 lebih nih, 100 lebih negara. Kemudian untuk nama universitasnya ini ya, nama universitas satu persatu. Ini kalau kita lihat sampai di ya 1500 ya, 1500 universitas ya. Nah, ini kalau berdasarkan pada peringkat ya, peringkat melihat pada skornya. Bisa juga kita klik ini berdasarkan pada negara. Jadi kalau Argentina ya di sini ya, di sini yang ada berapa ini? Nah, berarti di Argentina ini 3 ya, 3-nya semuanya masuk di dalam kategori ini ya, putih semuanya ya. Nah, jadi luris ya, karena di bawah 0,049, ini di bawah 0,049. Dan Australia ya, Australia ini Western Sydney University nilainya 0,092 ya, berarti masuk dalam wilayah yang normal ya, yang normal. Ini bisa diklik ya, per negara ya. Itu cara menghitungnya tadi. Ini jumlah artikelnya ya, jumlah artikel 2023 yang publish di Scopus, ini yang di distraction ya, yang delisted ya, dari Scopus ya, ini persentasenya, ini distractionnya, ini yang ditariknya, yang jumlah artikel yang ditarik. Ini nanti dibagi dengan jumlah publikasi Scopus di tahun 2002-2003, ketemunya error rate ini kemudian dinormalisasi ya datanya ya, dan ada normalisasi di ranknya, nanti ditambah dibagi 2 ya, itu nanti ketemu angka ini ya, RI score ya. Ini ada total jumlah artikelnya ini 67.701 ya selama ini ya tahun 2023 ya. Begitu Bapak Ibu sekalian ya, sahabat jejak profesor yang tetap sehat semuanya ya. Semoga video kali ini bisa memberikan satu tambahan ya dari penjelasan kemarin di video yang sebelumnya. Jadi yang ini adalah langsung kita lihat di situsnya sites ya, aup.edu ya, yang menjelaskan secara lengkap ya mengenai Research Integrity Risk Index. Begitu saja Bapak Ibu sekalian ya, semoga bermanfaat ya untuk Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita lanjutkan ya pada video kita selanjutnya ya, di channel Jejak Profesor. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.